Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus di Jakarta kembali menjadi sorotan setelah Cawapres nomor urut 3 melempar isu ada potensi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak dipilih secara langsung, tapi Presiden yang akan memilihnya. Bagaimana respon dari partai-partai di parlemen terhadap isu yang dilempar oleh Mahfud MD ini? Telah bergabung bersama kami Waketum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman, Bendahara Umum Partai Nasdem, Bang Ahmad Saroni, dan Pakar Otonomi Daerah, Bapak Johermansyah Johan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya akan mulai diskusi dari Bang Habibur Rahman terlebih dahulu. Bang Habibur Rahman, menurut Profesor Mahfud di salah satu pasal di RUU DKJ soal pemilihan gubernur tepatnya, hanya akal-akalan baru Presiden untuk cawe-cawe di Pilgub DKI Jakarta. Tanggapan Anda? Ya, kita nggak ngerti basis yang dijadikan oleh Prof. Mahfud untuk memberikan penilaian. Karena kan beliau juga sebetulnya ada di pemerintahan, paham sekali soal alur pembentukan perundang-undangan, ya. Undang-undang itu kan pertama dibahas, ya, oleh teman-teman apakah akan dibahas atau tidak dalam periode ini. Kemarin baru tahap itu undang-undang ini, undang-undang soal daerah khusus Jakarta. Nah, banyak berapa isu dan lain sebagainya menjadi kontroversi di masyarakat. Silakan saja disampaikan. Tapi ini kan belum dibahas sama sekali, ya. Satu pasal pun belum dibahas. Nah, akal-akalannya dari mana? Saya nggak ngerti, ya. Kalau kita mengacu kepada pernyataan pemerintah dalam hal ini, saya baca barusan, ya, Menteri Azwar Anas maupun Pak Jokowi sendiri mengatakan langsung bahwa beliau menyepakati Gubernur DKI dipilih langsung. Okay. Itu pernyataan yang langsung dan lugas gitu loh. Tapi kenapa kemudian sampai muncul ada draft ini di RUU? Halo? Bang Habib, kenapa kemudian sampai muncul ada wacana ataupun usulan di draft RUU DKJ ini seperti apa mengenai mekanisme pemilihan gubernur? Kenapa kemudian sampai ada muncul potensi pemilihan gubernur tidak langsung tapi atas usulan DPR untuk kemudian nanti disetujui oleh Presiden? Ini kenapa bisa ada muncul ini? Ya, itu tanyakan ke Prof. Mahfud. Makanya saya bertanya, Mbak, justru kita tanyakan ke Prof. Mahfud, dasarnya apa, ya? Undang-undang ini kan inisiatif DPR, betul, ya kan? Ada draftnya. Lalu semua undang-undang itu, Mbak, akan dibahas oleh komisi yang ditunjuk atau pansus atau balik, ya. Barulah di situ pembahasan. Nah, di situ di pembahasan tersebut semua partai politik, ya, di DPR berhak menyampaikan argumentasi dan sikapnya masing-masing. Jadi jangan ditanyakan ke saya yang menghembuskan isu kan Prof. Mahfud, ya. Tanyakan Prof. Mahfud itu dasarnya apa. Setahu saya Prof. Mahfud, Menko Polhukam waktu itu dan Menkumham adalah dua kementerian yang mewakili pemerintah, ya, dalam pembahasan peraturan perundang-undangan. Bang Habibur Rahman. Beliau paham. Apalagi kalau gini. Kalau misalnya ini kan undang-undang usul inisiatifnya dari DPR, ya, kan bisa disampaikan dalam DIM. Nah, ini perdebatan sebenarnya sudah selesai di bulan Januari. Isu ini kan muncul di bulan Desember. Januari ditegaskan oleh Presiden lewat Menteri Azwar Anas, ya, maupun lewat Presiden sendiri. Bahkan kalau nggak salah saya mendengar putra Pak Presiden ditanyakan pendapatnya oleh wartawan juga mengatakan namanya Mas Gibran, ya, waktu itu ditanyakan Pak wartawan bagaimana soal DKI. Oh, saya setuju untuk dipilih lewat secara langsung, ya, dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi tidak ada draft mengenai, di dalam draft tidak ada kemudian usulan mengenai bahwa pemilihan kepala daerah tidak akan dilakukan secara langsung, tidak ada seperti itu? Jadi draft apapun yang ada itu nggak akan ada artinya ketika kita masuk ke pembahasan, Mbak. Pemerintah bisa punya DIM, kita pun orang fraksi DPR bisa punya sikap. Ya, jadi baru bisa bersikap kalau memang sudah dibahas, dan itu baru bisa kita komentari gitu loh. Baik, Bang Saroni, tapi komentar Anda seperti apa mengenai duduk perkara ini dan tanggapan dari Mahfud MD? Ya, terima kasih, selamat sore semuanya. Nah, kita yang penting kalau dalam hal ini Nasdem pasti nolak. Dari awal tidak berkeinginan untuk menerima usulan RUU yang digagas, yaitu DKJ. Pemilihan gubernur akan dilakukan oleh Presiden. Nah, kita tanya sama Brother Habib, Gerindra setuju apa enggak nih
terkait dengan penunjukan atau pemilihan langsung, supaya kita sama-sama kalau ingin menolak secara lugas kita tolak, karena nggak make sense. Republik Jakarta ini adalah daerah yang sekarang memang tempat bisnisnya Indonesia. Kalau ada isu tentang cawe-cawe, jangan lagi akhirnya kita bernegatif thinking kepada penguasa, yaitu Bapak Presiden. Ya udah, Pak Presiden sudah menyampaikan kok kalau pemilihan gubernur Jakarta itu secara langsung. That's why kalau itu berjalan, tidak perlu lagi ada pembahasan terkait RUU DKJ tersebut. Oke. Toh semua orang memilih. Sekarang lucu, sekarang Pilpres udah berjalan, Pileg berjalan, tiba-tiba mendekati pilkada serentak, ada areal khusus Jakarta yang dirubah dan akan dilangsungkan seolah-olah pemilihan langsung oleh presiden. Oke. Nah, ini kan mencederai demokrasi. Jangan sampai ini terjadi. Bukan begitu, Bib? Bang Habib, silakan jawaban Anda. Ya, soal sikap Partai Gerindra akan disampaikan pada saat pembahasan. Tapi kami memang memanfaatkan waktu ini semua untuk menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Dalam setiap perundang-undangan, aspirasi yang terbanyak ya yang disampaikan masyarakat lah itu yang akan menjadi suara dari Partai Gerindra. Jadi secara resmi akan nanti disampaikan oleh kami pada pembahasan. Oke, sebetulnya Bang Habib, apakah kemudian memang ada usulan bahwa pilkada DKI Jakarta ini dihilangkan, tapi kemudian untuk mengakomodir agar kemudian hak pilih masyarakat juga tetap ada, proses demokrasi tetap berjalan, kemudian muncullah jalan tengahnya seperti ini, kepala daerah kemudian diusulkan oleh DPRD dan kemudian nantinya akan dipilih ataupun ditunjuk oleh presiden. Betulkah seperti itu? Usulan dari masyarakat mungkin saja beragam, tapi saya nggak pernah mendengar seteknis itu ya. Nggak pernah mendengar ada usulan seteknis itu. Kebetulan kita nggak dibalik, tapi yang saya ikuti karena saya dapil Jakarta ya, saya tidak pernah mendengar ada usulan seteknis itu. Tadi seperti dikatakan Pak Mahfud ya, diajukan dua paslon atau gimana lalu dipilih oleh DPR. Jangan-jangan itu usulan Pak Mahfud dulu sebelum pecah kongsi. Ya, sebelum beliau tidak sejalan lagi dengan Pak Jokowi. Kan beliau dulu Menko Polhukamnya, ya kan wakil pemerintah di DPR, wakil pemerintah dalam pembahasan undang-undang. Jangan-jangan itu rencana jahat beliau waktu itu gitu loh. Oke, Bang Saroni ada tanggapannya? Enggak lah, Bib, kita juga tidak berpikir secara negatif kepada Prof. Mahfud. Sekalipun yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat Menko Polhukam, tapi kita nggak bisa tuduh seseorang merusak dalam suasana demokrasi ini. Yang sekarang existing, misalnya Nasdem dari awal menolak apa yang akan diajukan terkait dengan RUU sekarang. Dan kita berharap demokrasi ini jangan pudar, jangan rusak gara-gara sekelompok orang ingin melakukan sesuatu yang akhirnya demokrasinya terancam. Jangan dong. Kita kalau memang terbuka sekarang secara terbuka demokrasinya, lakukan aja terus ini. Ini belum ada usul yang lain, tiba-tiba udah diputusin sama MK bahwa ada parliamentary threshold. Ini kan aneh. Bib, kan kita harusnya yang bahas, bukan MK yang melakukan ini secara sepihak. Oke, baik. Jadi ngaco kita negara nih. Dikit-dikit ntar MK, dikit-dikit MK lah. Fungsi lain DPR, TNI, Polri lama-lama bubar aja. Udah MK aja yang jalan di situ. Oke. Mau ngapain lah terserah MK lah. Ini ngawur lama-lama negara kita. Ya, kita menyerap ya aspirasi dari masyarakat, Pak Saroni, ya aspirasi dalam bentuk apapun. Dan tradisi kami Partai Gerindra adalah kami akan mengakomodir pendapat terbesar dari masyarakat. Baik. Misalnya sekarang Pak Jokowi mengatakan setuju pilkada langsung. Lalu masyarakat juga sebagian besar akademisi menyatakan setuju pilkada langsung. Itu kan aspirasi masyarakat juga ya yang disampaikan. Oke, baik Bang Habibur Rahman. Tapi secara disiplin partai Pak Saroni,
saya tidak dalam kapasitas mengumumkan sikap kami saat ini di acara ini. Nanti ada eventnya, ada momennya disampaikan. Kami kurang lebih garis besarnya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Saroni, bahwa iklim demokrasi ini perlu dijaga, partisipasi rakyat perlu terus diakomodir dalam setiap pemilihan kepala daerah. Baik, Bang Habibur Rahman, selanjutnya kita akan dengarkan pandangan dari Profesor Johermansyah. Prof, bagaimana kemudian Anda melihat perdebatan ataupun mungkin sejumlah pasal di RUU DKJ, salah satunya mengenai mekanisme ataupun model pemilihan gubernur DKJ nantinya? Ya, ini ya, itu di draft RUU yang versi DPR sudah disampaikan ke pemerintah yang saya tahu ya, dan pemerintah sekarang sedang mempelajarinya untuk menyusun DIM. Itu di pasal 10 RUU Provinsi DKJ Daerah Khusus Jakarta, bunyinya gini, saya bacain. Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Itu bunyi draftnya. Jelas sekali ini bukan cara pemilihan. Ini adalah cara pengangkatan, dan itu menurut hemat saya bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 kita, karena pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu gubernur ya, termasuk bupati wali kota, dipilih secara demokratis. Nah, makna demokratis sekarang kan dipilih secara langsung, dan itu sudah dipraktekkan di Jakarta ya berkali-kali ya, sejak reformasi, terakhir diatur di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007. Jadi oleh karena itu maka sebetulnya ini yang menimbulkan kecurigaan di publik ya, karena draftnya sendiri bunyinya seperti itu. Nah, pemerintah sih memang saya mengikuti perkembangannya, bahwa presiden menolak, tetap saja Jakarta dipilih langsung. Kemudian ada Mendagri Tito sendiri juga menyampaikan di pers menolak, dan saya dengar fraksi-fraksi di DPR juga itu semula kan banyak mendukung yang di balik itu, tetapi kemudian menarik diri. Kalau saya tidak salah, yang tinggal mendukung itu Gerindra dan P3. Oke. Nah, itu tahu ya. Oke, baik, Profesor, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, juga tanggapan dari Bang Habibur Rahman dan juga Bang Saroni, terutama kemudian mengenai beberapa pasal dalam RUU DKJ yang memang menjadi sorotan mengenai model pemilihan gubernur DKI Jakarta, dan kemudian ada juga pasal mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ yang dipimpin oleh Wapres. Nah, kita akan mengulasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita ke Bang Saroni. Bang Saroni, apabila kita melihat berbagai macam pertimbangan, melihat kemudian kompleksitas dari DKJ, apakah menurut Anda pemilihan gubernur DKJ ini memang harus kemudian melanjutkan langsung dipilih oleh rakyat, atau seperti yang ada dalam draft RUU DKJ dipilih oleh presiden? Jangan, kita nggak setuju dengan draft yang memang pada posisi sekarang ini kembali ke demokrasi adalah pemilihan langsung. Kenapa merubah satu hal yang mana demokrasi ini kan dari dulu udah terbuka. Kalau memang mau tertutup demokrasi ini, nggak usah dari kepala daerah. Dari kemarin aja misalnya 2029 mendatang diusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, DPR langsung secara tertutup. Nanti ke bawahnya baru dipilihnya dengan yang konsep yang sama. Kalau sekarang ada usulan bahwa hanya gubernur, itu tidak realistis. Itu hanya mengada-ada dengan ide-ide para kelompok yang kita nggak tahu siapa ini usulan ide ini. Kalau mau sekalian dari Pilpres, presiden dan wakil presiden dipilih tertutup oleh MPR, DPR. Sebaliknya kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, sampai ke tingkat misalnya ke tingkat kota misalnya. Nah, ini baru fair sekalian. Tangguh, kita buat aja 2029 dengan cara begitu. Jadi nggak usah ada lagi pemilihan langsung. Baik. Udah hemat biaya, hemat waktu.
Oke, Bang Habib, dari Gerindra sendiri mana kemudian yang lebih menurut Anda disetujui ataupun terbaik, dipilih oleh Presiden atau dipilih langsung oleh rakyat? Bang Habib, kita belum bisa mendengar suara dari Bang Habib. Boleh kemudian di-unmute? Ya, silakan. Halo. Ya, sebagaimana saya sampaikan ketika saya berdialog dengan saudara Saroni tadi, ya, dalam tradisinya Gerindra itu mendengarkan aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Lalu secara teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sikap Partai Gerindra itu, sikap semua partai juga disampaikan pada saat pembahasan di alat kelengkapan Dewan. Ya, bukan waktu kemarin disepakati di balik, itu nggak ada artinya apa-apa, Prof. Ya, Pak Prof Jo, itu nggak ada artinya apa-apa. Itu draft mentah aja belum. Banyak sekali undang-undang yang hasilnya 180 derajat hasil pembahasannya, dengan ketika draft pertama kali disampaikan di paripurna setelah disetujui untuk dibahas. Gitu. Jadi Gerindra belum bisa mengambil sikap saat ini karena masih menunggu dinamika ke depannya seperti itu? Bukan. Anda dengar dulu, Anda mau berbicara apa mau mendengar? Saya ingin mendapatkan ketegasan sekali lagi, Bang Habib, boleh? Makanya, saya sudah tegas, ya, saya jelaskan secara detail malah supaya Anda bisa memahami, ya, bahwa partai politik itu kan kita nggak bisa menyampaikan sikap hanya di forum seperti ini, harus sikap yang resmi, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya sampaikan kisi-kisinya. Satu, kami mendengar aspirasi masyarakat, apapun itu. Dalam memutus, tradisi kami mengacu kepada aspirasi yang terbesar. Nah, salah satu aspirasi yang terbesar saat ini seperti misalnya masyarakat banyak menyampaikan, ya. Tadi Prof Jo juga menyampaikan, lalu juga Pak Jokowi menyampaikan sebagai warga negara juga menyampaikan bahwa pemilihan umum itu langsung. Tetapi secara resmi nanti disampaikannya pada rapat tersebut yang dibahas di alat kelengkapan Dewan. Itu kan tegas, bahkan detail dan jelas. Gitu. Baik, Bang Habib, kita ke Prof Jo untuk mendengarkan aspirasi dari Prof Jo sendiri seperti apa mengenai model pemilihan gubernur DKJ nantinya. Ya, jadi kalau saya baca draft RUU itu tadi, kalau andai kata itu yang diputuskan sama dengan mempreteli demokrasi, ya. Jadi itu belum Prof, masih jauh sekali nih, Prof. Ini kick off aja belum, pembahasan undang-undang belum kick off, Prof. Saya ikuti ini sejak lama, Bib, ya. Iya, Prof. Makanya di pembentukan peraturan perundang-undangan itu nanti di AKD, Prof. Sudah menjadi tim ahli sejak Jarot jadi gubernur DKI Jakarta. Jadi saya tahu banget ini RUU draft pemerintah yang disiapkan pemerintah dulu, Dagri, ya, berbasiskan draft dari Pemda DKI, itu tetap pemilihannya langsung. Nah, kemudian draft pemerintah itu diadopsi oleh Balik nih. Ini bukan hasil prakarsa yang murni. Diadopsi, terus kemudian ada perubahan yang draft pemerintah, ya, awalnya itu adalah pemilihan tetap langsung. Makanya kita curiga nih, publik, ya, Bib. Nah, ketika DPR lewat Balik sampai kemudian memutuskan, disepakati oleh fraksi-fraksi ini yang ada di Balik itu. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai demokrasi dipreteli. Ini kena mundurnya jauh. Tidak hanya lewat pemilihan dewan, tapi lebih jauh lewat pengangkatan. Jadi stepnya itu sudah loncat nih. Kalau misalnya masih pemilihan lewat dewan, masih masuk dengan konteks pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Tapi ini malah sudah ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Jadi itu saya kira kita perlu jaga sama-sama lah, ya. Jadi kawan-kawan kami dari pihak ahli, dari pihak akademisi, supaya Jakarta ini adalah kota yang paling maju pendidikannya dan akan didesain sebagai pusat perekonomian dan bisnis serta kota global di RUU DKJ. Jadi butuh kepemimpinan yang kuat legitimasinya, Fitri. Jadi kalau legitimasinya kuat,
menurut saya jangan demokrasi dipreteli, tetap dipilih langsung oleh rakyat. Baik, Prof. Jo, kita bergeser ke salah satu kemudian pasal ataupun isi dalam RUU DKJ ini yang kemudian juga menjadi sorotan publik adalah mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ yang dipimpin oleh Wapres. Apa aspirasi ataupun tanggapan Anda mengenai hal ini? Wah, itu saya kira positif ya dari segi penanganan koordinasi di Jakarta, sebab selama ini yang ada di bawah Undang-Undang 34/99, kemudian diperbaiki di Undang-Undang Jakarta 29/2007, itu pakai BKSP namanya, Badan Kerjasama Pembangunan Daerah, yang melibatkan Gubernur DKI, dan Jawa Barat, dan itu nggak jalan karena sesama gubernur itu sulit untuk bisa berkoordinasi. Maka didesainlah rancangannya ke atas, dinaikkan ke atas nih satu ke pemerintah pusat, dibuat Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh Pres supaya memudahkan koordinasi antar gubernur juga antar menteri. Saya kira itu sangat positif sih untuk mengatasi problematik selama ini. Tinggal Wapresnya itu nanti paham nggak dengan urusan ini, itu aja. Oke, baik, Bang Saroni, pandangannya mengenai usulan ini? Enggak, jadi kita kembali kepada porsi di awal aja. Jangan merusak demokrasi pada posisi yang sudah existing sekarang. Kita berharap para penggawa-penggawa partai politik juga terbuka dalam perspektif bahwa tidak melegitimate demokrasi ini menjadi mundur ke belakang. Kita berharap atas apa yang sudah terjadi, rancangan undang-undang yang akan mau dibahas, kita yakin kalau pada terbuka matanya, mudah-mudahan RUU ini hanya sebatas RUU saja, bukan sebagai pengambil keputusan. Toh Presiden, Menteri Dalam Negeri juga sudah menyampaikan untuk mendukung secara langsung pemilihan Gubernur Jakarta. Mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi yang nantinya dipimpin oleh Wapres, apakah kemudian pandangan Anda sama dengan Prof. Jo? Ya udah, janganlah kalau pada posisi nanti terpisah-pisah, nanti Wapres ngurusinnya ini, Wapres ngurusinnya itu, Presiden lah. Sekarang semua kan fokusnya kepada Presiden. Ya udah, Presiden lah secara langsung. Jangan Wapres nanti terpisah-pisah, nanti bingung, nanti ada dua matahari nanti dalam pemerintahan nanti. Kita fokus pada Presiden aja. Satu, pemimpin negara, kepala negara, fokusnya kepada yang bersangkutan sebagai pimpinan negara. Bang Habib, pandangannya? Ya, kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kan terus berdialektika. Praktek-praktek yang kita lakukan di masa lalu saat ini akan menjadi dasar bagaimana kita membuat pengaturan atau regulasi yang berlaku untuk masa yang akan datang. Ya, situasi di lapangan dinamis, dan kami terus menyerap aspirasi sebagaimana tadi saya sampaikan. Seperti Prof. Jo ini kan masyarakat, warga negara Indonesia, akademisi, ahli. Ya, beliau menyampaikan pendapat yang memang teknis sekali. Nah, ini kan masukan bagi kami. Demikian juga pendapat yang senada dengan pendapatnya Pak Sahroni, yang mengatakan mungkin kalau mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 secara tekstual, ya, tugas wakil presiden kan levelnya nasional, ya, menjadi wakil presiden dengan level nasional. Tidak, apakah ada beban tugas khusus yang hanya mengurusi wilayah tertentu? Nanti kami akan mengundang, ya, dalam pembahasannya akan mengundang ahli-ahli, termasuk Prof. Jo pasti akan kita undang dalam pembahasan undang-undang ini untuk membahas mulai dari format pemilihan kepala daerahnya, kemudian soal aglomerasi dan lain sebagainya, masih banyak hal lain seperti lembaga-lembaga penampung aspirasi masyarakat. Kayak saya dan Pak Saroni tiap hari ditemui masyarakat, bagaimana maksimalisasi Dewan Kota, bagaimana maksimalisasi fungsi LMK, ya kan, lembaga musyawarah kelurahan. Itu sebetulnya yang lebih sekarang ini lebih banyak aspirasi yang disampaikan ke kami, ya, sebagai wakil rakyat DKI.
Baik, Bang Habibur Rahman, Bang Saroni dan juga Prof. Jo, kita akan sama-sama tunggu bagaimana kemudian perkembangan pembahasan selanjutnya dari RUU DKJ ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.